Assalamualaikum, perkenalkan saya Silvani Putri Sinatra, mahasiswi PGSD BI Bontang. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia dimulai dari mulut, kerongkongan, kemudian lambung, usus besar, usus halus, dan berakhir di anus. Berikut penjelasan mengenai sistem pencernaan pada manusia. Agar dapat diserap oleh usus dan diedarkan ke seluruh tubuh, makanan perlu dicerna terlebih dahulu. Nah, proses pencernaan makanan itu dapat dibedakan menjadi dua ya, yaitu pencernaan makanan secara mekanis dan pencernaan makanan secara kimiawi. Pencernaan pertama kali dimulai dari mulut. Proses pencernaan dimulai ketika menggigit makanan. Jadi di dalam mulut makanan itu digigit, dilumat hingga halus. Adanya air liur yang bercampur dengan makanan itu dapat merubah makanan menjadi lebih lunak. Proses berikutnya adalah kerongkongan. Panjang kerongkongan kurang lebih 20 cm dengan diameter kurang lebih 2 cm. Kerongkongan adalah lorong yang akan dimasuki makanan yang selesai dikunyah dan telah diproses di dalam mulut. Pada kerongkongan terdapat gerakan peristaltik ya, yaitu gerakan yang membantu mendorong makanan yang dikunyah agar masuk ke dalam lambung secara perlahan-lahan. Berdasarkan penelitian, makanan akan melewati kerongkongan kurang lebih memakan waktu 6 detik. Ini adalah lambung. Nah, lambung ini suatu kantong yang terletak di perut bagian kiri. Lambung berfungsi menyimpan makanan dan cairan yang tertelan untuk kemudian nantinya bercampur dengan cairan pencernaan. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan mekanik oleh otot lambung dan mengalami pencernaan kimiawi oleh enzim. Itu di lambung juga terdapat asam lambung. Ya, nah asam lambung ini berfungsi untuk membunuh kuman dan mengasamkan makanan. Adalah usus halus. Ya, usus halus merupakan saluran terpanjang yang terdiri dari 3 bagian. Ada usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Di dalam usus halus terdapat 3 enzim yang dihasilkan oleh pankreas, yaitu enzim amilase, enzim tripsin, dan enzim lipase. Berikutnya usus besar. Fungsi utama usus besar adalah mengatur kadar air sisa makanan. Jadi jika kadar air yang terkandung dalam sisa makanan berlebih, maka kelebihan air akan diserap oleh usus besar. Sebaliknya, jika sisa makanan kekurangan air, maka akan diberi tambahan air. Di dalam usus besar juga terdapat bakteri pembusuk, yaitu Escherichia coli, yang membusukkan sisa makanan menjadi kotoran. Dan akhir yaitu rektum. Jadi panjang rektum adalah kurang lebih 15 cm. Rektum ini bermuara pada anus. Anus mempunyai 2 otot, yaitu otot sadar dan otot tak sadar. Ketika sampai di rektum, semua zat yang berguna telah diserap ke dalam darah dan sisanya berupa makanan yang tidak dapat dicerna. Nah, yang tidak dapat dicerna ini nantinya akan dibuang dan ini disebut dengan feses.